Senjata menjadi fokus utama dalam konsep keamanan hingga dapat memberikan dampak yang negatif. Pertanyaannya, apakah perdagangan senjata muncul akibat perang? Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Angelina Novita Deda, Benedikta Jedoma, dan Azara Princesa. Di sini kami akan membahas mengenai perdagangan senjata ilegal di Filipina oleh WNI. Pada Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918, antara dua kubu yang berkonflik mencari dukungan dari banyak negara. Senjata yang digunakan juga tidak kalah menonjol, mulai dari senapan, gas beracun, tank, hingga pesawat terbang. Produksi Small Arms and Light Weapons atau SLALW merupakan salah satu produksi senjata pemusnah massal. Sejak adanya surplus senjata dari Perang II, mulai dari kebangkitan pasar informal seperti pasar gelap, hingga transaksi pribadi berskala kecil kemudian muncul sebagai persoalan di mana-mana. Lalu, jika digunakan untuk kepentingan negara itu sendiri, terkadang menjadi penyebab utama dalam perdagangan ilegal. Seperti kasus yang akan dibahas pada pembahasan hari ini mengenai perdagangan senjata ilegal di Filipina oleh WNI. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Letak geografis yang strategis membuat Indonesia memiliki posisi penting di kawasan Asia Tenggara. Namun di balik itu terdapat tantangan dalam menjaga keamanan wilayah, terutama di daerah perbatasan yang rawan terhadap kejahatan lintas negara, salah satunya adalah penyelundupan senjata ilegal. Salah satu kasusnya yang baru-baru ini terjadi adalah Anton Gobay, seorang pilot WNI yang ditangkap di Filipina awal 2023 terkait upaya penyelundupan senjata. Gobay datang ke Filipina bulan September 2022. Ia membeli puluhan senjata AR-15 dengan bantuan 2 warga Filipina. Senjata-senjata itu disimpan dalam truk di Filipina, siap dikirim yang rencananya akan disalurkan ke kelompok KKB di Papua. Pada 7 Januari 2023, kepolisian Filipina menggagalkan pengiriman tersebut. Aparat menemukan truk berisi senjata dan menangkap Anton bersama kedua warga Filipina tersebut. Saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dan koordinasi antara Indonesia, Filipina, serta pihak keamanan terkait. Senjata ilegal memperparah konflik bersenjata di Papua yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, trauma masyarakat, dan terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks hukum internasional, perdagangan senjata ringan yang tidak terkendali melanggar prinsip human security dan hukum humanitarian internasional. Dari sisi hukum nasional, pelaku penyelundupan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang memungkinkan pemberian hukum tegas termasuk hukuman mati. Selain itu, pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah seperti pelabuhan dan perbatasan laut terus ditingkatkan. Pemerintah juga memperkuat patroli laut bersama TNI dan Polri, khususnya di kawasan rawan penyelundupan. Di tingkat internasional, Indonesia berkomitmen pada pemberantasan kejahatan transnasional melalui keterlibatan dalam berbagai perjanjian global. Salah satunya adalah United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau UNTOC pada tahun 2000. Selain itu, Indonesia juga menjadi bagian dari Firearms Protocol tahun 2001 yang secara khusus mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan perdagangan senjata api, komponen, dan amunisi secara ilegal. Keterlibatan ini memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional, sekaligus menunjukkan bahwa isu penyelundupan senjata bukan hanya persoalan domestik, tapi juga bagian dari tanggung jawab global. Indonesia dan Filipina menjalin kerjasama konkret melalui forum Filindo PJCM atau Philippines-Indonesia Joint Commission on Military and Police Cooperation. Forum ini menjadi wadah untuk pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas aparat keamanan, dan koordinasi operasi bersama dalam memberantas penyelundupan senjata. Kerjasama ini membentuk diplomasi keamanan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika ancaman lintas batas negara. Perdagangan senjata merupakan aktivitas jual beli senjata api dan amunisi baik legal maupun ilegal. Dalam konteks ilegal, aktivitas ini melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks dengan motif utama keuntungan ekonomi dan penyediaan senjata bagi kelompok kriminal, separatis maupun teroris. Wilayah selatan Filipina, khususnya Danau City dan Mindanao, dikenal sebagai pusat produksi senjata rakitan ilegal. Senjata yang dibuat di sana kemudian diselundupkan ke Indonesia melalui jalur laut yang longgar seperti Kepulauan Sangihe, Manado, hingga Papua yang menggunakan kapal kecil atau penyamaran barang dagangan.
Indonesia, terutama Papua dan Papua Barat, menjadi pasar yang menggiurkan karena tingginya permintaan dari kelompok separatis dan jaringan terorisme. Harga jual senjata yang tinggi di wilayah konflik ini menciptakan insentif besar bagi jaringan penyelundupan lintas negara. Beberapa kasus seperti kasus Anton Gobay, warga Indonesia yang membeli senjata rakitan dari Danau untuk dijual di Papua, atau jaringan RB dan RM yang menyelundupkan senjata jenis Uzi dari Mindanao ke Papua melalui Sulawesi Utara. Selain itu, polisi juga berhasil mengungkap penyelundupan senjata dan amunisi di Nabire pada tahun 2021 yang lalu. Perdagangan senjata ilegal ini bukan hanya memperparah konflik di Papua, tetapi juga menambah beban ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerjasama antar Indonesia dan Filipina dalam memperkuat pengawasan maritim dan membongkar jaringan lintas negara menjadi langkah penting untuk menghentikan aliran senjata ilegal ini. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan kerjasama bilateral yang lebih kuat antara Indonesia dan Filipina, khususnya dalam hal penguatan pengawasan perbatasan dan laut terbuka, terutama di jalur-jalur penyelundupan seperti Kepulauan Sangihe dan perairan sekitar Sulawesi Utara. Pertukaran intelijen dan informasi terkait jaringan produksi dan distribusi senjata ilegal. Operasi bersama antar lembaga keamanan kedua negara untuk membongkar dan menghentikan jaringan penyelundupan hingga ke akarnya.